Tes tes. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Farezi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses alur aplikasi perpustakaan dan pengkodean dalam aplikasi perpustakaan berjalan. Baik, di sini kita akan menampilkan form utama. Form utama berisi opsi pilihan dari menu strip, di mana menu strip memiliki opsi login dan logout. Kemudian ada tree view yang memiliki opsi data tamu, data buku, dan data peminjaman. Di sini kita menggunakan toolstrip berfungsi untuk menampilkan nama dan jabatan, apa itukah petugas atau anggota maupun kepala perpustakaan. Baik, setelah form utama, kita akan menampilkan form login, di mana form login ini terdiri dari username, password, dan nanti akan ada pengkodean untuk menampilkan password atau memunculkan password yang berkarakter bintang. Oke, lalu kita akan memasuki form data buku, data tamu. Nah, di sini kita akan menginput tamu-tamu yang datang ke perpus seperti siapa namanya, NPM-nya berapa, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Nanti kita akan menyimpan, lalu muncul di data grid sebelah sini. Oke, ada form peminjaman, berfungsi untuk meminjam, biasanya digunakan oleh anggota yang ingin meminjam buku. Lalu mereka akan menginput, sama halnya seperti petugas. Lalu ada data buku. Nah, data buku ini hanya dapat diinput oleh petugas. Nanti kita akan melihat bagaimana running aplikasi berjalan. Ya. Sebelumnya kita akan melihat pengkodean apa saja yang ada dalam form utama. Nah, form utama ini pengkodeannya kurang lebih sama seperti materi 13 yang pernah saya pelajari. Ada data tamu MDI parent, lalu data tamu show untuk menampilkan saat kita mengklik data tamu di tree view nanti ketika aplikasi berjalan. Lalu seperti ini, form login. Oke, setelah pengkodean MDI, kita akan masuk ke pengkodean login. Kita lihat. Nah, untuk login, di sini kita menggunakan logika if untuk mengakses 3 akun berbeda. Seperti ini. Ini username Fahmi dan passwordnya sebagai anggota dia. Kemudian ada juga sebagai petugas, Dahlan, username, password. Nah, ini untuk kepala perpus. Ya, seperti itu kurang lebih. Untuk agar username tidak terlihat, kita menggunakan password chart atau password karakter bebas menggunakan bintang di sini sebagai kasusnya. Lalu di sini ada pengkodean untuk checkbox atau centang agar passwordnya terlihat. Di sini menggunakan logika if seperti ini, password chart. Oke. Nah, di sini ada hak akses. Fungsinya hak akses di sini adalah untuk menampilkan nama jabatan seperti ini. Nanti akan muncul ketika kita running. Nah, untuk yang ini saya sengaja menggunakan visible. Nantinya untuk anggota dia hanya bisa menggunakan data tamu, namun tidak bisa menggunakan data buku. Jadi untuk anggota hanya dapat menginput data tamu dan data peminjaman untuk meminjam buku. Nah, untuk kepala perpus sendiri, dia hanya dapat melihat data grid dari ketiga data tamu, data pinjaman, dan data buku. Dia hanya bisa melihat, tidak dapat menginput. Lalu untuk petugas, dia dapat menginput dan melihat data grid keseluruhan. Oke. Nah, di sini setiap form kita menggunakan deaktif ya. Nah, di sini kita akan menggunakan deaktif. Nah, kalau untuk pengkodean yang ini, agar fungsinya nanti ketika kita memasukkan data di inputan text box di form data buku, nanti dia akan masuk ke data grid seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita langsung mencoba aplikasinya? Baik,
kita mulai debugging ya. Oke, kita jalankan. Di sini form utama, ini file, kita login. Nah, di sini ada username, password. Lalu kita akan masukkan username sebagai petugas dulu ya. Petugas. Lalu, nah, disinilah fungsi checkbox. Oke, login. Nah, di sini petugas sudah jelas dari tool stripnya. Nah, petugas ini bisa menginput semuanya. Oke, kita coba ya menginput ini tamu, nama, asal, nama bebas ya, asal, jalan, kemudian nomor telepon. Nah, di sini kita pilih prodinya. Prodi dia sistem informasi misal. Lalu kelasnya, misalnya kelas C, simpan. Nah, akan tersimpan di sini namun tidak akan permanen. Jika ingin permanen, maka diharuskan menggunakan database seperti MySQL atau seperti yang mudah Microsoft Access kalau nggak salah. Semua juga sama, bisa diinput. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat semuanya, bisa menginput karena adanya true false tadi yang ada di menu login. Itu untuk seorang petugas. Nah, petugas ini true semuanya, kelihatan. Baik, kita akan coba untuk kepala perpus. Dia hanya bisa melihat data grid saja. Kepala. Oke. Nah, di sini kita sudah muncul kepala perpus. Nah, dia hanya bisa melihat data grid saja. Nanti kalau sudah memakai database mungkin akan banyak. Di sini data tersimpan mengenai peminjaman, data buku apa saja yang ada, judul apa saja yang tersedia. Nah, seperti ini untuk kepala perpus. Nah, di sini hilang untuk inputannya tidak bisa masuk karena di sini kita menggunakan untuk kepala perpus menggunakan false ya, false semuanya. Tidak terlihat, jadi kita hanya bisa menginput di bagian kolom petugas dan di bagian kolom anggota. Untuk anggota sendiri, anggota tidak bisa menginput buku karena dia hanya bisa menginput tamu dan peminjaman. Nah, sorry, ada yang salah. Oke. Nah, di sini dia data buku tidak bisa menginput, hanya bisa menggunakan data tamu dan ini menginput pinjaman sama seperti tadi. Oke, baik. Mungkin saya rasa cukup ya penjelasan tentang bagaimana alur perpustakaan, aplikasi perpustakaan berjalan, dan apa saja pengkodean-pengkodean yang kita pakai di dalam aplikasi tersebut agar berjalan. Mungkin saya cukupkan sampai di situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.